Halo YouTube, balik lagi di Pena Enterprise. Kali ini kita ngomongin DaVinci Resolve lagi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa DaVinci Resolve membutuhkan perangkat yang bisa dianggap speknya cukup tinggi agar bisa berjalan dengan baik. Tapi bagaimana jika laptop teman-teman semua itu tidak mampu untuk menjalankan aplikasi ini, atau kita sebut sebagai laptop kentang? Untuk laptop kentang, tenang saja, karena saya akan membagikan cara agar teman-teman semua yang mempunyai spek laptop yang belum masuk ke dalam spek minimum dari DaVinci Resolve ini untuk bisa menjalankan aplikasi DaVinci Resolve. Baik, seperti apa caranya? Yuk disimak sampai akhir. Seperti yang kita ketahui bersama, DaVinci Resolve adalah aplikasi video editing yang membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi. Berikut adalah beberapa spesifikasi hardware yang dianjurkan untuk laptop ataupun PC guna menjalankan si DaVinci Resolve ini. Yang pertama, prosesornya. Prosesor bisa menggunakan Intel Core i7 ataupun AMD Ryzen 7 dengan kecepatan clock tinggi ataupun versi yang terbaru. Kemudian untuk memori, RAM bisa menggunakan RAM 16GB atau lebih. Cuma disarankan ketika menggunakan Fusion, silahkan gunakan RAM 32GB. Kemudian storage, ya usahakan laptop yang menggunakan SSD dengan kapasitas besar, misalnya 512GB ataupun lebih. Yang keempat, kartu grafis NVIDIA GeForce RTX atau AMD Radeon RX 5000 series dengan memori VRAM 4GB atau lebih. Kemudian layar, gunakan layar dengan resolusi tinggi, misalnya 1080p atau 4K dan tingkat refresh-nya tinggi. Kemudian yang harus diingat bahwa spesifikasi yang dianjurkan ini hanyalah pandangan umum saja, jadi tergantung pada kebutuhan khususnya teman-teman semua nantinya. Selain itu, pastikan untuk spesifikasi minimum yang dibutuhkan oleh DaVinci Resolve ini untuk menjamin aplikasi ini dapat diinstal, dapat berjalan dengan lancar pada laptop ataupun perangkat yang teman-teman semua gunakan. Oke, seperti yang saya kutip dari website premiumbit.com, teman-teman ya, bahwa sistem requirement dari DaVinci Resolve 18, DaVinci Resolve yang terbaru sekarang, teman-teman yang menggunakan Mac, ya dipastikan menggunakan macOS 11 atau Big Sur, kemudian 8GB, kemudian GPU paling tidak ada 2GB di VRAM-nya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang menggunakan Windows, ya diusahakan menggunakan Windows 10 atau yang terbaru, kemudian gunakan memori atau RAM 16GB di sistem memorinya, tetapi ketika menggunakan Fusion, disarankan 32GB ya. Kemudian GPU-nya ya paling tidak ada 2GB di VRAM-nya, jadi minimal 2GB ataupun disarankan di 4GB untuk GPU-nya teman-teman atau graphic card-nya. Nah, kemudian untuk GPU-nya sendiri teman-teman nanti bisa menyesuaikan apakah menggunakan NVIDIA, apakah menggunakan AMD ataupun menggunakan Intel dari masing-masing driver GPU yang digunakan tersebut. Kemudian walaupun memang kita tahu ya bahwa ada dua versi dari DaVinci Resolve ini, yang free version dan juga yang studio atau yang versi berbayar, tapi ada beberapa plugin, ada beberapa fitur-fitur yang memang operasional fungsinya hanya bisa dilakukan di versi gratis atau free version. Nah, untuk itu teman-teman harus memastikan apakah perangkatnya itu memang sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk laptop yang saya gunakan sendiri, ini adalah spesifikasinya. Untuk prosesornya, saya menggunakan prosesor Intel ya Core i7 generasi ke-11 dengan kecepatan 330 GHz ya, RAM sendiri 8GB, yang mana tadi sudah bisa diketahui bersama bahwa minimal RAM dari DaVinci Resolve itu 16GB. Nah, sedangkan untuk graphic card atau GPU-nya, saya menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3050, yang mana dari spesifikasi minimum itu sudah masuk ke apa yang diharapkan oleh DaVinci Resolve untuk segera berjalan. Cuma masalah di RAM-nya aja. Nah, teman-teman semua yang menggunakan laptop dengan RAM di bawah 16GB atau 8GB ataupun bahkan sampai 4GB saja, masih bisa dipastikan bisa menggunakan aplikasi DaVinci Resolve ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Dan itu berkaitan dengan settingan-settingan yang harus kita lakukan ketika melakukan editing di DaVinci Resolve-nya langsung. Yuk, langsung ke aplikasi DaVinci Resolve. Oke, sekarang kita sudah ada di DaVinci Resolve. Nah, bagaimana untuk footage yang memiliki kualitas dan juga kapasitas besar ya, kita lakukan editing dengan lebih lancar, atau kita sebut sebagai playbacknya itu smooth, playbacknya bisa lancar.
Nah, pertama kita cek dulu footage yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, cara untuk mengeceknya bisa diklik di media pool. Ini saya sudah tambahkan footage yang akan kita coba edit ya. Kita klik dari media pool itu si footage-nya, kemudian di pilihan metadata silahkan diklik ya metadata, dan bisa dilihat sendiri dari metadata ini maka footage yang saya gunakan itu kualitasnya adalah 4K, resolusinya 4K 1080x2160 ya, kemudian 30 fps, kemudian dengan format H265-10. Bagaimana dengan footage ini? Apakah laptop dengan RAM 8GB itu bisa menghandle si footage ini? Kita coba cek dulu deh ya. Cara mengeceknya adalah silahkan ditarik aja si footage-nya ini ke timeline-nya, kemudian silahkan di play ya, bisa diklik di sini ataupun bisa langsung memencet spasi aja. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya, betapa nge-lag-nya, betapa patah-patahnya footage yang kita miliki ini, karena laptop atau perangkat yang kita punya itu tidak bisa memproses si file 4K atau kapasitas yang besar ini. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan agar playback dari proses editingnya kita itu bisa berjalan dengan lancar. Cara yang pertama adalah tetap di timeline yang tadi, kemudian di footage ini silahkan diklik, lalu klik kanan footage-nya, teman-teman melakukan generate optimize media. Generate optimize media itu apa? Jadi file si footage-nya ini atau file aslinya ini diubah ke kualitas yang lebih rendah agar kita bisa melakukan editing ya. DaVinci Resolve membuat file salinan dari si footage yang kita punya dengan kualitas yang lebih rendah agar playback dari proses editing kita itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya langsung tunjukkan contohnya ya. Silahkan diklik kanan di footage-nya, kemudian pilih Generate Optimize Media. Nah, silahkan tunggu generating optimizing medianya itu selesai sampai di 100%. Ketika sudah selesai, kita coba langsung play kembali ya footage yang kita punya setelah kita generate optimize medianya. Oke, bisa dilihat sendiri bahwa tampilan footage-nya itu menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya, sudah tidak patah-patah lagi ya, karena dengan kapasitas video seperti ini laptop atau perangkat saya itu sudah bisa untuk memproses, untuk melakukan playback ulang dari video ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian selanjutnya cara yang kedua adalah sama seperti di langkah pertama tadi, silahkan dicek dulu footage-nya ya. Footage-nya itu untuk metadatanya sendiri sama ya, 4K 30 fps H265-10, dan kita lakukan pengecekan gimana untuk playback-nya. Sama seperti di awal ya teman-teman ya, patah-patah kemudian terasa berat dan akan sangat mengganggu proses editing kita ke depannya. Nah, cara yang kedua selain generate optimize media tadi adalah silahkan diklik kembali di footage-nya di media pool, teman-teman klik kanan, kemudian silahkan pilih generate proxy media. Nah, terkhusus untuk generate proxy media ini teman-teman harus melakukan settingan lagi nih. Nah, silahkan di DaVinci Resolve-nya dicek di pojok kanan bawah di project setting ya, yang bentuk gerigi teman-teman ya. Kemudian di master setting, ini adalah tampilan awal dari master setting, turun ke bawah, kemudian optimize media dan render cache ya, semuanya dipilih choose automatic aja teman-teman, dan untuk optimize media juga choose auto. Untuk working foldernya, untuk proxy silahkan dipilih tempat file salinan yang akan disimpan ya. Tempat file salinan dari footage kita disimpan di mana? Nah, seperti yang saya lakukan di sini, saya simpan di folder ini teman-teman ya, select folder. Kemudian setelah itu saya klik save. Kenapa saya lakukan itu? Agar DaVinci Resolve tidak menyimpan proxy media ini di folder default ya. Biasanya disimpan di C teman-teman, dan itu tentu saja akan mengganggu kapasitas memori dari perangkat atau laptopnya teman-teman semua. Setelah itu kita bisa langsung kembali klik kanan di footage-nya, kemudian silahkan pilih generate proxy media. Nah, kemudian seperti biasa silahkan tunggu sampai proses mengenerate proxy medianya itu selesai. Nah, setelah mengenerate proxy media, sekarang kita langsung cek
apakah playback dari footage ini di timeline kita itu sudah lancar atau belum. Oke teman-teman ya, sekarang sudah lebih lancar dan kita bisa dengan lebih mudah untuk melakukan editing dengan playback seperti itu. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan banyaknya footage yang teman-teman semua masukkan ke DaVinci Resolve ini, apakah semuanya akan di-generate atau tidak. Jadi disesuaikan dengan kemampuan laptopnya teman-teman semua. Nah, salah satu kekurangan dari Proximedia ataupun Generative Max Media ini adalah banyaknya kapasitas memori yang digunakan. Jadi buat teman-teman juga, ya pun memang agak lancar di playback editingnya, tetapi kapasitas memori dari SSD ataupun HDD teman-teman semua. Nah, saya bisa langsung tunjukkan contohnya di sini, teman-teman ya. Saya coba gedein ya. Nah, ini contoh dari file proxy-nya tadi, Proximedianya, tempat saya menyimpan si file Proximedianya, teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat sendiri di awal bahwa metadata dari footage yang kita gunakan tadi, kapasitasnya itu di 4K dan juga 30 fps. Dan ketika dimasukkan di Proximedia, maka akan membuat file salinan, yang mana file salinannya ini kapasitasnya itu lumayan besar, teman-teman ya. Kapasitasnya itu sekitar 120 mega. Nah, bisa dilihat sendiri ya bahwa dari footage yang kita generate proxy-nya ini kapasitasnya itu sekitar 120 MB, teman-teman. Banyaknya memori yang digunakan ini, maka bisa dipastikan bahwa akan ada double memory dari memori footage yang kita punya, kemudian dibuat salinannya, dan itu akan menguras kapasitas memori dari laptop teman-teman semua. Kurangan ini kemudian yang menjadi beberapa kendala juga buat teman-teman di luar sana yang menggunakan editing dari DaVinci Resolve ya. Karena apa? Menyarankan untuk tidak melakukan generate optimize media ataupun menggunakan Proximedia ini, tetapi silahkan di-upgrade untuk kapasitas memori, kapasitas GPU, ataupun menggunakan prosesor yang lebih mumpuni untuk melakukan editing di DaVinci Resolve. Oke, dibalik semua itu ada kelebihan, ada kekurangan, tetapi semua dikembalikan kepada kebutuhannya teman-teman semua. Jika teman-teman memang belum bisa untuk melakukan pergantian laptop yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DaVinci Resolve ini berjalan dengan lebih lancar, maka bisa memanfaatkan dua fitur tadi, yaitu Optimize Media ataupun Proximedia dari DaVinci Resolve ini. Yang perlu diingat bahwa kelemahan dari Proximedia dan Optimize Media ini, teman-teman perlu menyiapkan memori yang cukup besar juga. Mungkin bisa dibantu dengan memasukkan tambahan memori eksternal di laptopnya sebelum melakukan editing agar tidak mengganggu kapasitas utama dari laptop atau perangkat yang kita punya. Baik, teman-teman, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk optimizing playback ya. Bagaimana agar proses editing kita itu berjalan dengan lancar dari segi playbacknya. Nah, teman-teman semua, jika suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe, dinyalakan loncengnya. Ataupun jika ingin lebih tahu mengenai DaVinci Resolve, boleh banget dibagikan di kolom komentar apa yang bisa kita bahas lagi di video berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bisa membantu, dan ciao, salam dari Pena Enterprise.